Ya, oke ya. Selamat pagi Mas Son ya. Kita lanjut kembali, kita punya materi dan kita kembali ke channelnya kita di mana? Iya, Link Smart Open Teja. Hari ini katanya hari istimewa ya. Hari apa sih ini hari? Valentine gitu deh. Sudah dapat pin coklat semua? Iya, ini sejarah. Kali pertama Ibu bagi-bagi. Ya, oke. Dan yang dapat pertama kali sama Som lagi. Iya, ya. Iya. Tapi kan kita punya hari-hari di dalam Tuhan itu kan selalu dipenuhi oleh kasih sayang, toh? Itu hebatnya kita jadi anak-anak Tuhan Yesus, toh? Oke, kita lanjut ya. Kemarin kan baru sampai di GLBB yang biasa-biasa aja ya. Ya, mengingatkan kembali GLBB. Rumusnya apa saja? PT sama dengan apa? P0 ditambah dengan A kali T. Lalu S sama dengan? Yuk, rumus pokok. P0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Lalu 2AS sama dengan apa? PT kuadrat kurang P0 kuadrat. 2S per time sama dengan? P0 ditambah dengan PT. Ini mutlak kamu harus hafal ya. Nah, harus dihafalkan. Nah, ini nanti kamu bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada benda yang jatuh bebas gitu ya. Benda jatuh bebas tanpa ada kecepatan awal. Dari ketinggian tertentu. Nah, dari ketinggian tertentu. Nah, ketinggiannya di sini H nih. Ya. P0-nya kebetulan sama dengan 0. Lalu kita diminta mencari berapa lama waktu itu, apa waktu yang diperlukan oleh benda ini untuk sampai di sini. Ya, time-nya berapa? T-nya sama dengan berapa? Kemudian berapakah kecepatan sesaat akan menumbuk tanah? Kecepatan sesaat akan menumbuk tanah atau berarti V akhirnya. Pernah dibahas ini di kelas 10? Pernah ya, oke. Time-nya sama dengan berapa? Ada yang ingat rumusnya? Hubungannya dengan H? T sama dengan apa? Lupa nih semua. Akar dari 2H per G. Kalau VT sama dengan apa? Akar dari 2GH. Ada yang tahu dari mana? Dari mana coba? Dari apa? Nah, sekarang ini ya, Ibu kasih tahu. Kalau kamu dari benda bergerak ke bawah. Tapi ada juga gravitasi ke bawah kan? Ada G, ada A. Dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Yang mempercepat gravitasi. Berarti A-nya sama dengan G kan? Rumusnya S sama dengan apa? V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Rumusnya VT apa? V0 ditambah A dikalikan dengan T. Oke ya, V0 sama dengan ini ya. VT sama dengan V0 ditambah AT. Lalu V0-nya kan sama dengan 0. Ya, T ya? Ya, V0-nya 0 ini ya, sama dengan 0. Maka berarti VT ini sama dengan A dikalikan dengan T. A-nya sama dengan apa? Gravitasi. Berarti VT sama dengan GT. Maka T sama dengan VT dibagi dengan G. Oke. Di sini apa? 0 kan? Karena V0-nya 0 kan? Ya, 0. Ini ditambah dengan 1/2. A-nya tadi apa? G kan? Nah, di sini apa? VT dibagi dengan G kan? Pangkat 2. S-nya sama dengan apa? Jarak yang ditempuh ini sama dengan apa? Ketinggian kan? H. Berarti sama dengan 1/2 G dikalikan dengan VT kuadrat per G kuadrat kan? G-nya bisa coret nggak? Bisa ya, ini bisa dicoret ke sini. 2-nya boleh naik sini enggak? 2H berarti G ya. Sama dengan apa? VT pangkat 2. Berarti VT sama dengan akar dari 2GH. Tadi T sama dengan apa? VT per G. VT-nya sama dengan akar dari 2GH dibagi G. Kalau kita masukkan semua dalam akar, dibagi apa? G pangkat 2. Jadi sama dengan? Ya, dari situ nih.
Belajar kok menurunkan seperti ini ya, itu untuk gerak jatuh bebas. Nah, bagaimana kalau gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal ke atas, apa artinya gerak vertikal ke atas? Harus ada apa? Supaya bisa bergerak naik ini harus ada apa? Harus ada apa? Harus ada apa? Harus ada kecepatan lah. Ya, kecepatannya dari mana ya? Tentunya dari gaya yang bekerja di sini ya. Jadi harus ada V0 kan? Nah, sampai di titik tertinggi ya, sampai di titik tertinggi misalnya sampai di plafon nih ya, sampai di titik tertinggi di sini. Kalau bendanya sudah sampai di sini atau di titik tertinggi, nggak usah pakai plafon deh. Titik tertinggi. Ya. Apa? Kalau sampai di titik tertinggi masih ada kecepatan untuk bergerak naik tidak? Tidak ada. Berarti apa? VT sama dengan 0. Nah, terus ini bendanya naik nih. Gravitasi kemana? Gravitasi turun. Ini A-nya naik. Karena benda bergerak naik. Berarti A-nya sama dengan apa? Minus daripada G. Lalu VT sama dengan 0. VT rumusnya apa? V0 ditambah dengan AT kan? Berarti sama dengan apa? V0 dikurangi dengan GT kan? Ini 0 kan? Berarti GT sama dengan V0. T, kita sebut T puncak aja. Sama dengan apa? V0 dibagi dengan G. Lalu untuk ketinggian maksimum atau S-nya gitu. S tadi rumusnya apa? V0 dikali T ditambah dengan 1/2 AT kuadrat kan. V0 kali V0 dibagi G ditambah 1/2, ini kan minus G. Kali V0 per G dipangkatkan 2. Jadi sama dengan apa? V0 kuadrat dibagi dengan G plus kali min minus V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Ini dikurangi. Bisa enggak langsung dikurang? Disamakan penyebut dulu ya. Berarti sama dengan apa? V0 kuadrat dibagi 2G. S-nya kan boleh kita tulis sebagai H maksimum kan? Ini next ini bisa enggak? 2G H maksimum sama dengan V0 kuadrat. V0 sama dengan akar dari 2G H maksimum ya. Nah, kalau masuk kembali di sini di T puncak, tadi sama dengan V0 dibagi dengan G, maka sama dengan akar dari 2GH dibagi G, jadi sama dengan apa? Dibagi dengan G pangkat 2, berarti sama dengan akar 2H per G. Sama enggak dengan yang di sini? Sama aja ya, jadi hafalkan itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya benda jatuh bebas atau bergerak vertikal, tetapi bukan pada posisi tertinggi, posisinya di sini dengan di sini gitu. Jadi anggaplah di posisi A, di sini posisi B gitu. Jadi ini bergerak dengan kecepatan VA, di sini bergerak dengan kecepatan VB gitu. Nah, jarak tempuhnya di sini adalah apa? Delta H ya. Maka time-nya dari sini ke sini ya. Ini tapi kalau kecepatan awalnya sama dengan 0. Ini sebetulnya bisa menggunakan hitung kekekalan energi mekanik juga boleh. Gak apa-apa ya. Nah, jadi untuk keadaan ini, maka untuk mencari VB-nya itu berarti sama dengan, ini kalau VA sama dengan 0 ya, kita anggap sama dengan 0. VB-nya berarti sama dengan akar 2G delta H ya, pakai itu ya. Jadi T-nya ya sudah TB berarti sama dengan akar 2 delta H dibagi dengan gravitasi. Oke, ini untuk gerak jatuh bebas dan vertikal ya. Sama aja sih. Nah, sekarang ke yang berikutnya. Apa? TB, waktu sampai di B ya. Waktu sampai di B. Nah, sama 2 delta H G ya. 2 delta H per G. Tapi kalau VA-nya di sini kita ada ya, berarti kita menggunakan rumus yang lain lagi gitu loh ya. Kan kamu punya rumus apa? 2S per T itu kan sama dengan apa? V0 ditambah dengan VT kan? Ya kan? Berarti V0-nya ini kan sama dengan VA. VT-nya kan sama dengan VB, ya kan? Nah, berarti untuk cari time-nya nanti di sini adalah 2S-nya kan delta H. 2 delta H bisa dibagi dengan di sini adalah V0 berarti ditambah dengan VT, ini sama dengan apa? Time-nya, T di B. Bisa pakai ini juga nggak apa-apa. Ya, tergantung apa yang diketahui seperti itu. Jadi banyak sekali jalan.
Bisa juga kamu menggunakan rumus apa? 2AS sama dengan apa? CT pangkat 2 dikurangi dengan V0 pangkat 2. Bisa. Yang dicari yang mana? S. Oh, S nggak apa-apa. Ini cari delta H gitu ya. Atau S-nya ya. Tinggal kamu masukkan lagi. A-nya kan sama dengan sama dengan gravitasi. Jadi tinggal dibagi aja. Berarti S sama dengan apa? PT pangkat 2 kurang V0 pangkat 2 dibagi dengan 2G. Seperti itu. Ya. Oke. Ini kalau V0-nya atau VA-nya tidak sama dengan 0. Ya ada ya. Kita ke gerak berikutnya, yaitu gerak apa? Parabol. Oke ya, gerak parabol. Oke, ini ada benda di sini ya. Gerak parabol itu biasanya ada kecepatan mula-mulanya nih ya. Seperti ini. Tunggu. Bagusnya. Kemarin nggak bisa sebagus ini gambarnya. Oke, yang mula-mula di sini kita harus proyeksikan ini ya. Kecepatan awal ini V0 membentuk sudut alfa. Nah, maka kita harus proyeksikan ke mana? Ke sumbu mendatar dan ke sumbu vertikal ya. Sumbu mendatar dan ke sumbu vertikal nih ya. Jadi apa nih? Yang sumbu mendatar berarti jadi apa? V0x. Di sini adalah V0y ya. Nah, terus ada apa? Yang selalu kalau ada benda bergerak di atas permukaan bumi selalu ada apa? Gravitasi. Oke, tapi ini bendanya kan bergerak ke atas. A-nya ke atas, ya kan? Berarti A-nya sama dengan apa? Minus daripada G. Untuk V0x sama dengan apa? Hubungannya dengan V0 dan alfa. V0 cos alfa. Lalu V0y V0 sin alfa. Nah, gerak ini terbagi menjadi dua bagian. Ada gerak vertikal dan ada gerak horizontal. Nah, percepatannya ini atau gravitasinya itu kira-kira berpengaruh pada kedua gerak ini atau hanya salah satunya aja? Gravitasi ini kan tegak lurus ke bawah nih, yang ke sumbu Y kan. Percepatannya ke sumbu Y. Yang di sumbu X ada percepatan nggak? Nggak ada. Berarti untuk yang di sumbu X ini adalah daerah gerak lurus beraturan. Tetapi untuk yang di sumbu Y, ya, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus berubah beraturan, berarti di sumbu Y itu berlaku rumus GLBB, gitu, ya. Untuk di sumbu Y, untuk di sumbu X, berarti ini karena gerak lurus beraturan, berarti Vx selalu sama dengan apa? V0x. Maka X selalu sama dengan V0x dikalikan dengan time kan? Ya, dikalikan waktu, selalu itu. Nah, sekarang untuk yang di sumbu Y nih, yang berbeda ya. Nah, misalnya benda sampai di sini nih. Benda sampai di sini, maka ini ada Vx ya. Kemudian ini ada Vy. Lalu nanti ada V resultannya nih. Nah, ini V resultannya. Jadi ini adalah V-nya. Maka ini adalah theta nih. Ya. Di setiap sisinya sama sih. Nah, jadi di sini adalah Vx, di sini adalah Vy. Untuk Vx itu selalu sama dengan apa? V0x. Tetapi Vy karena dia GLBB, maka kita menggunakan apa? V0y ditambah dengan A kali T, A-nya sama dengan min G, maka V0y dikurangi dengan GT. Ini adalah Vy-nya. Nah, gimana mencari kecepatan sesaatnya di sini? Anggaplah di sini adalah titik B gitu ya. Yang ini titik A. Maka untuk cari V-nya, pakai apa coba? Antara Vy dan Vx kan tegak lurus. Berarti cari V sama dengan? Yuk, akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Terus kalau cari arahnya, berarti kita menggunakan tangan min 1 atau inverse tan dari Vy dibagi dengan Vx ya. Bisa juga pakai Y per X, nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang untuk X-nya. X-nya itu kan ini. Jadi posisinya ya, posisi ini, titik B ini ya. Ini adalah Y-nya. Kemudian ini adalah X-nya nih. Di sini adalah X, lalu di sini adalah Y gitu. Untuk Y sama dengan apa coba? T, 0Y kali T, langsung ya, dikurangi setengah GT kuadrat ya.
Lalu X-nya berarti sama dengan apa? V0X dikalikan time. Ini sudah langsung seperti ini. Jadi untuk cari θ-nya pun bisa menggunakan tan min 1 Y dibagi dengan X. Boleh juga, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat posisi di titik tertinggi nih. Salah. Ya, posisi di titik tertinggi nih, ya. Aku hapus ini. Atau biarkan ya. Nah, kita lihat yang berikutnya aja. Nah. Record ya. Ya, oke. Sekarang kita cari posisi di titik tertinggi atau di puncak gitu. Di puncak. Di puncak di sini masih ada enggak kecepatan ke sumbu Y? Masih ada enggak? Tidak. Sudah sampai di titik tertinggi berarti tidak ada tempat apa ada lagi kecepatan yang naik. Berarti kuncinya adalah Vy sama dengan 0 kan? Vy sama dengan apa tadi? V0Y dikurangi dengan GT kan sama dengan 0. Maka GT puncak sama dengan apa? V0Y. Jadi T puncaknya sama dengan V0Y dibagi dengan G. Nah, sekarang ini kita masukkan ke dalam rumus Y ya, rumus Y. Y tadi rumusnya apa? Y sama dengan V0Y dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Lalu T-nya tadi apa? V0Y per G kan, maka ini V0Y dikalikan dengan V0Y dibagi dengan G, dikurangi 1/2G kali V0Y per G dipangkatkan 2. Berarti sama dengan V0Y kuadrat per G dikurangi V0Y kuadrat dibagi 2G. Sama dengan apa? V0Y kuadrat dibagi 2G ya. Di sini adalah Y maksimum atau H maksimum juga boleh ya, nggak apa-apa. Nah, V0Y sama dengan apa rumusnya tadi? V0 sin kan? Maka ini sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nah, ini adalah rumus cepatnya ya. Dapatnya dari sini. Oke? Nah, sekarang untuk sampai di titik terjauh, waktu yang diperlukan sampai di titik puncak dengan waktu untuk turun sama enggak? Sama. Oke. Berarti waktu maksimumnya berapa? 2 kali ya. T maksimum berarti sama dengan 2 T puncak. Ini berarti sama dengan 2 V0Y dibagi dengan G kan. Lalu rumusnya X maksimum berarti kita menggunakan apa? V0X dikalikan dengan T maksimum. Jadi sama dengan V0X dikalikan dengan 2 kali V0Y dibagi dengan G. Sama dengan 2. V0X sama dengan apa? V0 cos alfa. V0Y V0 sin alfa dibagi dengan G. V0 kali V0 V0 kuadrat. V0 kuadrat. Berarti ini 2, Ibu balik ya. Sin alfa cos alfa dibagi G. 2 sin alfa cos alfa identitas trigonometri sama dengan apa? Sin 2 alfa. Maka X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Nah, ini rumus cepatnya ya. Dari rumus ini sebetulnya kita bisa dapat rumus yang lain lagi. Jadi kita untuk mencari hubungannya ya bisa nih ya. Kita menggunakan rumus atau kita bagi ini ya. Kita bagi perbandingan antara H maksimum dengan X maksimum. H maksimum dibagi dengan X maksimum. H maksimum tadi apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G kan. X maksimum sama dengan apa? V0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G kan. Boleh diputar balik nggak nih? Jadi perkalian. V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G kali G dibagi dengan V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa. Ada yang bisa dicoret? Ada? Apa? Gravitasi, oke, coret. Terus sin kuadrat dengan sin, oke. Terus V0 kuadrat hilang ya. Maka di sini H max dibagi dengan X max sama dengan apa?
sama dengan apa ini? Sin alfa, oke. Dibagi dengan 2 kali 2, 4 cos alfa. Sin alfa per cos alfa sama dengan apa? Berarti H maksimum dibagi dengan X maksimum sama dengan tangen alfa dibagi dengan 4. Atau 4 H maksimum sama dengan X max tangen alfa. Ya. Jadi kalau diketahui sudut lalu X maksimum dengan H maksimumnya, kamu nggak perlu bingung lagi. Ini ada rumus smart lagi nih, ya. Dan ini kebanyakan tidak ada di buku-buku gitu. Kita kasih nama aja ya. Apa? LS gitu ya. Link smart gitu ya, tahu. Ya, nanti kamu turunkan sendiri, belajar nurunin ini. Ya, ini tentang gerak parabol ya. Nah, sekarang gerak parabol kan macam-macam tuh. Ini yang terjadi di bidang datar ya, terjadi di bidang datar. Terus kalau misalnya terjadinya di mana? Di atas gedung. Yuk. Di sini nih, ini bendanya ada di sini nih. Apa yang berubah ini? Seperti ini. Yang berubah apa coba? Ada yang tahu? Apa? Hanya berubah. Rumus H berarti sama dengan apa? Ini ketinggiannya H0 ya. Maka kita pakai H0 ditambah dengan V0Y kali T, puncak tentunya, atau T saja, nggak apa-apa ya, tergantung nanti posisinya ada di mana. Nah, ini ditambah dengan atau dikurangi 1/2 GT kuadrat. Lalu rumus apa lagi yang berubah? T maksimumnya bukan sama dengan 2T puncak ya. TM tidak lagi sama dengan 2T puncak. Enggak. T puncaknya tetap sama dengan apa? V0Y dibagi dengan G. Tetapi untuk T maksimum ya, TM itu berarti sama dengan T puncak ini ditambah dengan akar dari 2H maksimum dibagi dengan gravitasi. Ya, yang ini kan jatuh bebas nih ke sini. Ya, jadi pakai ini. Bedanya di situ. Rumus yang lain tetap sama sih, ya. Rumus yang lain tetap sama. Kalau misalnya lagi bendanya itu dilemparnya secara horizontal. Secara horizontal. Nah, seperti ini. Bendanya dilempar ke sana. Jatuhnya gimana? Lintasannya gini kan? Maka T-nya sama dengan apa? Akar 2H per G. Lalu VT-nya berarti sesaat akan menyentuh tanah. Untuk VY-nya ya. VY-nya ini sesaat akan menyentuh tanah. Ini berarti sama dengan apa? Akar dari 2GH. Vx-nya ya sama aja dengan V0 gitu. Ini Vx. Bisa sih untuk VY-nya kamu pakai rumus G kali T aja nggak apa-apa. Minus ya. Min GT karena turun. Dipercepat enggak, Dik? Enggak minus. GT aja. G dikalikan T. Tergantung T-nya sama dengan berapa. Gitu ya. Nah, satu lagi. Kalau cuman nggak sampai di situ sih. Nah, lintasannya ada di lemparnya itu di bidang miring gitu loh. Atau ditembakkan di bidang miring. Seperti ini. Wow, ini keren. Di bukunya Ibu dulu ada. Waktu Ibu SMA, ini ada. Sekarang nggak ada. Ya. Kalau Ibu ajar, Ibu kasih. Ini alfa nih. Ya. Nah, sekarang gravitasi kan turun ke bawah nih. Gravitasi toh. Ini G. Nah, G-nya ini kita uraikan ke yang sejajar sumbu X atau sejajar bidang miring. Dan kita uraikan lagi yang ini ya. Yang ke mana? Tegak lurus ya. Nah, kalau alfa di sini, ini kan alfa ada di sini nih. Ya atau ya? Maka di sini adalah G cos alfa. Yang ini berarti G sin alfa. Lalu kalau misalnya ini adalah sumbu X, kita anggap begitu aja. Supaya lebih gampang. Yang ini berarti sumbu Y, maka AX sama dengan apa? Minus G sin alfa. AY sama dengan apa? Minus G cos alfa. Diperlambat semua. Berarti seluruhnya adalah GLBB. Ya. Jadi baik sumbu X ini GLBB, ini juga GLBB. Nah, bendanya ada di mana? Ya, bendanya ada di sini. Ya. Ada di sini. Lalu ini kecepatan awalnya ke sana. Jadi kecepatan awalnya di sini kita anggap membentuk sudut beta gitu ya.
Lintasannya nanti akan seperti apa? Ya, seperti itu. Ya. Jadi posisinya beda-beda nih nanti. Nanti Vx-nya yang ke sana nih. Ini Vx. Lalu Vy-nya tetap ke sana. Ini Vy. Ya. Jadi di Vx-nya nanti sama aja dengan apa? V0x dikurangi dengan AX T atau ya. Ditambah AX sih. Langsung ke G aja ya. Berarti ini adalah G sin alpha dikalikan dengan time. Jadi menggunakan rumus GLBB gitu. Ya. Plus si V0x ditambah AT. Cuma A-nya kan sama dengan minus G sin. Ya. Rumus awalnya itu adalah V0x ditambah dengan AX kalikan time. Tapi kan AX-nya sama dengan min G sin alpha gitu ya. Karena berlawanan arah gitu. Oke? Jadi untuk VY-nya ya sama. Berarti kita menggunakan V0Y dikurangi dengan G cos alpha dikalikan dengan T gitu ya. V0x dan V0Y-nya bukan lagi V0 sin alpha, tetapi kita menggunakan V0 sin beta dan V0 cos beta. Jadi di sini V0x-nya sama dengan V0 cos beta, kemudian V0y-nya sama dengan V0 sin beta. Seperti itu. Oke? Ya. Ya. Kenapa? Nanti tergantung. Jangan menurunkan rumusnya kalau posisi di sini, kalau posisi di sini. Ini berlaku untuk secara keseluruhannya. Jadi nanti kalau T-nya lain lagi di sini sama dengan berapa, itu yang nanti akan dicari lagi gitu. Bisa dikasih masuk dengan menggunakan rumus ini. Gitu. Ya, tetap pakai ini, min G sin alpha. Tapi kalau mau di posisi di sebelah sini ya, kamu mau pakai rumus yang plus G sin enggak ada masalah. Nah, tergantung nanti kamu mulainya dari mana. Kalau kita mulai dari titik awal, tetap kita menggunakan yang minus. Itu, ya. Satu rumus saja, seperti itu. Oke? Ya, berikutnya sekarang ke gerak melingkar nih ya, ke gerak melingkar. Kita sampai jam berapa? 50. Mau habis ya? Oh iya. Oke. Nah, kalau gitu kita ke sini dulu deh. Ya. Oh, ini udah masuk di gerak melingkar sama parabol itu ada di bagian belakang masalahnya. Ya harusnya, cuman materinya ada di belakang itu parabol. Oke. Tapi nanti nggak terrecord. Biar nggak apa-apa kan gerak melingkar dulu, nanti kamu kerjain sendiri aja ya. Nah, ke gerak melingkar nih. Di gerak melingkar. Nah, gerak melingkar. Ini benda di sini, sampai benda di sini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dari titik A kembali ke titik A, jarak yang ditempuh sama dengan apa? Keliling, berarti sama dengan 2pi r. Waktu tempuhnya sama dengan apa? 1 kali mengelilingi. Waktu yang diperlukan untuk berputar 1 kali. Apa? Disebut apa? Ini kembali lagi tuh, balik lagi. Ayunan, 1 kali ayunan, waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 periode. Oke ya. Nah, dari sini untuk cari kecepatan, ya ini asalnya dari sini. Kenapa rumusnya seperti itu? Nah, kamu pasti nggak tanya kan, kenapa itu V sama dengan 2pi fr gitu ya? Nggak tanya, percaya aja. Ini S di bagian time kan? S-nya berapa? 2pi r dibagi dengan periode. 1 per periode sama dengan apa? Frekuensi kan, berarti 2pi fr. Nah, ini V-nya seperti itu. Nah, kemudian sudut yang ditempuh. Sudut yang ditempuh untuk 1 kali putaran itu sama dengan berapa? 360 itu disingkat dengan apa? 2 apa? 2pi kan? Ya, 2pi. Oke. Waktunya kan tetap sama, periode kan? Ya. Maka kecepatan sudut yang diberi tanda omega itu sama dengan sudut tempuh dibagi dengan waktu. Sudut tempuhnya adalah 2pi dibagi dengan periode. Berarti sama dengan apa? 2pi f. Nah, sekarang hubungannya antara omega dengan V. Ini sama dengan apa ini? 2pi f ini sama dengan omega. Kalau gitu maka V yang sama dengan 2pi f r itu berarti sama dengan omega dikalikan dengan R. Jadi V sama dengan omega R. Ada yang tanya nggak ini? Langsung diterima mentah-mentah gitu ya? Ya, seperti itu. Lalu hubungannya antara percepatan sentripetal atau A.
dengan kecepatan linear itu sama dengan apa? V kuadrat dibagi R kan? Makanya F sentripetalnya yang sama dengan M dikalikan A itu sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Nah ini itu adalah percepatan linear. Lalu alfa itu adalah percepatan sudut ya, percepatan sudut. Ini sama saja dengan A dibagi dengan R. Atau A itu sama dengan alfa dikalikan dengan R. Ya, identik dengan ini. Oke, itu tentang gerak melingkar. Nah, nanti di gerak melingkar, kalian kan punya rumus GLBB kan? Ada kesetaraan tuh antara GLBB dengan GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan. Jadi, untuk ini V0, maka di gerak melingkar itu adalah apa? Omega 0. Kalau ini kecepatan akhir VT, maka di sini adalah omega T. Kalau di sini jarak yang ditempuh, maka di sini adalah theta. Jadi kalau kita punya rumus VT sama dengan V0 ditambah dengan A kali T, ya. Kalau ini A di sini adalah alfa, ya. Maka di sini apa rumusnya? Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Kalau kita punya rumus S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat, maka di sini kita pakai apa? Theta, ya, sudut yang ditempuh. Berarti omega 0 kali T ditambah dengan 1/2 alfa T kuadrat. Kalau kita punya rumus di sini 2AS sama dengan VT pangkat 2 dikurangi dengan V0 pangkat 2. Berarti di sini apa? 2 alfa theta sama dengan omega T kuadrat dikurangi dengan omega 0 kuadrat. Lalu di 2S per time sama dengan di sini adalah V0 ditambah dengan VT. Maka di sini 2 theta per T sama dengan omega 0 ditambah dengan omega T. Ini untuk GMBB. Yang ini adalah GLBB, ya. Ini gerak melingkar berubah beraturan. Lalu satu lagi, V itu sama dengan apa? DS per DT. A sama dengan dV per dt. Jadi di sini omega sama dengan d theta per dt. Terus di sini apa? Alfa ya, di sini A. Alfa sama dengan d omega per dt, ya. Seperti itu. Kalau V sama dengan V0 ditambah dengan integral A dt. Maka apa? Loh, ini ada loh ya. Loh, gimana sih? Omega T atau omega ini berarti sama dengan apa? Omega 0 ditambah integral alfa dt, ya. S sama dengan apa? S0 ditambah integral V dt. Maka theta sama dengan apa? Theta 0 ditambah integral omega dt, ya. Berlaku tuh. Ya. Oke. Gak ada bel, biarin aja, lanjut lagi. Ya. Nanti ada soal-soalnya, mudah-mudahan ada di situ. Oke. Kalau udah, ya.